Alhamdulillah ala sihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang menginginkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Akan tetapi kebanyakan manusia lupa bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat tersebut. Maka para nabi, para rasul alaihimussalam, bahkan nabi yang terakhir yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah memberikan petunjuk kepada manusia bahwasanya syarat pertama dan yang utama supaya manusia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat adalah apabila manusia itu punya hubungan yang benar kepada penguasa dunia dan penguasa akhirat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin kebahagiaan dunia tanpa berhubungan baik dengan pencipta dunia yaitu Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan gagal. Siapa yang ingin kebahagiaan akhirat tanpa ada hubungan baik dengan penguasa akhirat yaitu Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan menyesal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang takwa, yaj'al lahu makhraja, maka Allah jadikan setiap permasalahannya jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan memberi rezeki untuknya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, dari tempat yang tidak dikira-kira. Maka kata Kiai Uzairun Taifur Abdillah, maknanya dari ayat ini yaitu yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, kehidupannya siang dan malam dalam taat kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala masalah-masalahnya. Maka perkara ini menunjukkan bahwasanya orang yang takwa itu juga mempunyai banyak masalah di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan masalah. Namun pada akhirnya masalah orang-orang takwa tersebut akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar takwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kesulitan apapun yang dihadapinya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Quran surat Al-A'raf ayat 128. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita berharap hidup tanpa ada masalah.
Karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan masalah. Masalah itu bukanlah masalah yang sebetulnya. Masalah itu adalah untuk meningkatkan derajat orang-orang yang beriman, dan masalah itu adalah untuk menjatuhkan derajat orang-orang yang tidak beriman, yang tidak taat kepada Allah, yang menentang kepada Allah. Masalah di dunia ini justru supaya membuat kita sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya adalah akhirat. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah-masalah yang datang kepada kita di dunia ini adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah yang datang kepada kita di dunia ini adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita buat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya musibah datang kepada orang yang beriman sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridhonya Allah. Akhirnya dia masuk surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bagi orang yang tidak bertakwa, masalah-masalah itu justru menambah dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menambah dia semakin banyak dosa. Dapat masalah, tambah banyak dosa. Tambah banyak dosa. Menambah lagi dia buat maksiat, buat dosa, maka semakin banyak dosa, maka semakin sengsara dia hidup di dunia sebelum mendapatkan azab di akhirat. Itulah kehidupan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang menyenangkan. Bukan kehidupan yang menyenangkan terus-menerus. Tidak ada kehidupan seperti itu. Orang-orang suci pun, para nabi, para rasul alaihimussalam juga menghadapi masalah-masalah. Para sahabat radhiyallahu anhum pula menghadapi masalah-masalah. Wali-wali Allah juga menghadapi masalah-masalah. Akan tetapi tetap saja mereka menjadi orang-orang yang mulia di dunia sebelum di akhirat. Maka janganlah engkau menjadikan masalah-masalah di dunia ini sebagai alasan untuk menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Justru penyelesaian masalah adalah kalau kita betul-betul ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah banyak masalah, tambah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah banyak masalah, tambah taat kepada Allah. Tiba-tiba masalah berubah menjadi barokah. Ini adalah dunia. Dunia ini tidak lama. Hari berganti hari. Tiba-tiba akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sampai di depan mata kita. Dunia akan hilang, akhirat akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian akan datang. Harta benda akan habis ditinggalkan. Tinggal hisabnya saja yang berkepanjangan. Mati akan datang. Sedangkan kita tidak bisa bertaubat lagi, tidak bisa beramal lagi. Kemudian kita akan menyesal, kenapa saya tidak beramal, kenapa saya tidak bertaubat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubatlah kepada Allah sebelum kematian itu datang. Kematian akan datang di waktu-waktu yang kita tidak disangka-sangka. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya akan menjumpai kamu juga. Kemudian kamu semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah Subhanahu wa taala akan bercerita kepada kamu mengenai amalan-amalan kamu di dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu laporan kepada siapa saja. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bertanya kepada siapa saja. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui segala-galanya. Justru kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang akan bercerita kepada kita, kamu dulu berbuat begini, kamu dulu berbuat begitu. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah beruntungnya kalau orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha. Dulu kamu senantiasa berbuat apa yang aku ridhai, dan alangkah celakanya orang hamba Allah yang menghabiskan umurnya dalam maksiat dan kemudian dia tidak mau bertaubat. La ilaha illallah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.